Pernikahan mantan istri pedangdut Rizky 2R yaitu Nadia Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi kini menyisakan konflik yang berkepanjangan. Pasalnya, Nadia pun seolah mengulang kisah lamanya saat menikah dengan Rizky 2R pada kala itu, di mana ia tidak mengundang ibu kandungnya. Dan hal itu pun sama terjadi di pernikahan Nadia dengan Iqbal kemarin. Merasa tak dianggap ada oleh Nadia, kakak kandung Nadia pun akhirnya angkat bicara dan mencurahkan kekecewaannya kepada sang adik karena untuk kedua kalinya Nadia pun telah membuat ibu kandungnya menangis. Lalu, seperti apa? Heru yang menuding Nadia kurang memahami keadaan di masa lalunya, hingga Heru pun memberikan pesan untuk Nadia agar bisa membuka hatinya, jangan sampai membawa dosa seumur hidup karena tidak menghargai ibu kandungnya. Mengingat banyaknya netizen yang menuding ibu kandung Nadia telah membuang dan juga menitipkan Nadia ke panti asuhan. Seperti apa kakak Nadia yang secara tegas juga membantah bahwa sang ibu membuang Nadia ke panti asuhan. Lantas, seperti apakah kisah cinta Nadia Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi, di mana setelah kenal selama 4 bulan, akhirnya mereka pun mantap untuk menikah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pernikahan Nadia Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi memang menyisakan konflik yang berkepanjangan. Pasalnya, Nadia seolah mengulang kisah lamanya saat menikah dengan Rizky 2R pada kala itu, di mana ia pun tidak mengundang ibu kandungnya. Dan hal itu pun sama terjadi di pernikahan Nadia dengan Iqbal kemarin, di mana momen sakral dan penuh bahagia itu, Nadia pun kembali tidak mengundang ibu kandungnya sendiri. Melihat kesedihan dan juga kekecewaan yang kembali dialami oleh ibu kandungnya, lantas seperti apa kakak kandung Nadia yaitu Heru yang akhirnya angkat bicara? Benarkah tidak ada undangan, bahkan telepon ataupun pesan yang dikirim oleh Nadia soal dirinya yang akan menikah? Benarkah pula keluarga pun hanya mendapatkan informasi jika Nadia akan menikah hanya dari media yang beredar? Yang seumur hidup baru ngelihat dia itu pas mau nikah. Ya, saya melihatnya ya salah sih kalau menurut saya ya. Salahnya sekali lagi tidak melibatkan keluarganya, tidak minta doa restu ibunya dan ayahnya. Ya percaya nggak percaya ya, namanya doa seorang ibu itu mujarab ya, apalagi doa seorang ibu kandung gitu. Berbeda dengan ibu angkat maupun ibu yang membuang anaknya gitu kan. Sampai lupa tidak memberikan kabar baik ini. Ya kan kita berharapnya kan mudah-mudahan Nadia nih kalau nanti punya jodoh baru mungkin terbuka hatinya, mengkonfirmasi, mengajak peserta keluarga, taunya kan terjadi lagi di pengalaman yang sebelumnya. Taunya seminggu mau menikah dari media-media. Sedih ya pasti, karena kan saya tahu ya keadaan ibu saya sekarang. Kalau untuk anak ada masalah pasti dia drop gitu, nangis nggak berhenti gitu ya, pasti ya. Tapi kan bagaimanapun semarah-marahnya, sekecewanya seorang ibu pasti dia mendoakan agar kehidupan anak-anaknya mendapatkan yang terbaik ya gitu. Dikesampingkan rasa kecewa, rasa marahnya gitu. Ya intinya ibu saya ya tetap terbuka gitu. Kalau Nadia mau komunikasi, Nadia mau mencoba merangkul, minta maaf, selalu terbuka. Pastilah hancur ya, hancur, sedih, kecewa ya.
karena tidak dilibatkan ke yang dua kalinya ya. Mungkin setidaknya kalaupun dari ibu saya tidak mau datang gitu, setidaknya dia berkomunikasi lah untuk meminta doanya agar lancar ke depannya rumah tangganya gitu ya. Ya sampai sekarang sama sekali tidak ada permintaan permohonan dari Nadia untuk mendoakan lah. Nadia, Mama mohon maaf. Mama emang terserah sama kamu. Mama patut dibully, dihina. Silahkan. Cuma Mama ingin ketemu dulu sama kamu. Ingin ketemu sama kamu. Ingin damai. Ingin saling sayang. Kamu ngaku ibu terserah. Enggak. Ya udah. Bahkan di depan tim intens investigasi, Heru pun juga menuding jika Nadia kurang memahami keadaan pada masa lalunya. Di mana kala itu, ibu kandungnya pun sempat mengalami kesulitan ekonomi. Dan hal itu pun juga terbukti dengan apa yang sempat dirasakan oleh Heru yang senasib dengan Nadia dititipkan oleh orang lain, namun masih bisa menghormati ibu kandungnya sendiri. Saya lantang berbicara ke media untuk meluruskan ini gitu, jadi jangan sampai asumsinya ibu saya yang kesorot salah gitu, karena kan saya tahu juga karena saya pun anak yang paling besar gitu, tahu ceritanya, nasib saya pun sama gitulah sama orang lain, tapi saya tidak durhaka ke ibu saya sendiri sampai saya lupa gitu beradab bagaimana caranya menghormati ibu yang melahirkan. Saya orang gak mampu, saya kan seorang, kalau misalnya saya pekerja pembantu lah, orang gak mampu. Tak hanya itu, kakak Nadia pun juga memperingatkan kepada netizen untuk tidak menghujat ibundanya, mengingat sang bunda pun dituding membuang Nadia ke panti asuhan. Heru pun memberikan pesan kepada netizen agar berkomentar bijak ketika melihat masalah ini, lantaran hanya keluargalah yang mengetahui kebenaran seputar mengapa Nadia sempat berada di panti asuhan. Ya kalau saya untuk netizen gitu, kalau kalian mungkin tidak tahu cerita yang sebenarnya, ya kalian mencoba bijak berkomentar gitu, karena kan yang mengetahui real ceritanya itu hanya keluarga kita gitu ya. Dan kita muncul pun kan memang itu hak kita gitu ya. Kita bukan orang lain, kita bukan orang yang tidak ada ikatan, kita jelas-jelas punya ikatan darah dengan Nadia gitu. Saya pribadi muncul ke sini kan, muncul di media itu untuk meluruskan gitu. Jangan sampai Nadia membawa dosa-dosa dengan tidak mengaku ibunya gitu. Tidak mengikut sertakan ibunya, takutnya gitu Nadia gagal lagi gitu di kemudian hari gitu. Jadi apa yang dinyatakan simpang siur tentang Nadia di panti asuhan kan itu tidak benar gitu. Apa yang dinyatakan simpang siur tentang Nadia di panti asuhan kan itu tidak benar. Dan yang harus kalian tahu itu karena kan yang ngangkat Nadia anak pun bukan orang jauh lah, orang terdekat juga gitu. Cuman semenjak meninggal orang terdekat ini ya, jadi konflik ini ya mulai muncul lah. Dan atas konflik Nadia Mustika dengan ibu kandungnya yang kembali memanas, membuat Heru pun juga memberikan pesan pedas untuk Nadia agar sang adik bisa membuka hati agar jangan sampai membawa dosa di seumur hidupnya karena tidak menghargai ibu kandungnya sendiri. Sekali lagi saya bilang kalau ini keadaan gitu ya, keadaan yang memaksakan gitu. Jadi kita diurus dengan nenek kita, dengan orang lain, bukan kemauan ibunya sendiri gitu, tapi memang karena keadaan gitu. Terbukti dengan 5 saudara cuma Nadia aja yang melupakan ibunya, seolah-olah melupakan ibunya. Kalau saya untuk Nadia, semoga Nadia diberikan kesadaran, buka sedikit hatinya, pahami, jangan sampai Nadia membawa dosa seumur hidup, melupakan ibu yang mengandung, taruhannya nyawa, sampai melupakan seorang ibu lah intinya gitu. Ayo kita jalin
silaturahmi dengan baik. Saya nggak mengharapin dia pulang, cuma kedekatan keluarga itu damai. Saya sama keluarga, ya sama ibu angkatnya biasa damai, sama anak pun nggak bakalan saya, dia sini kamu udah jadi artis, sini kamu pulang ke sini, demi Allah saya nggak bakalan begitu. Mengingat banyaknya netizen yang menuding ibu kandung Nadia telah membuang dan juga menitipkan Nadia ke panti asuhan. Lantas, seperti apa kakak Nadia yang secara tegas juga membantah bahwa sang ibu membuang Nadia ke panti asuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Baru-baru ini, curahan hati Nadia Mustika yang hidup di panti asuhan selama 10 tahun, di mana merasakan pahitnya kehidupan selama menjadi anak panti, memang sempat viral dan bikin geger. Bahkan dari curahan hati Nadia itulah, tidak sedikit warganet yang justru mencibir ibu kandung Nadia. Mengapa dirinya tega membuang Nadia saat kecil, bahkan dititipkan ke panti asuhan? Melihat sang ibu dituding membuang Nadia ke panti asuhan, pihak keluarga yang diwakili oleh kakak Nadia yaitu Heru secara tegas juga membantah bahwa sang ibu membuang Nadia dan tidak menitipkannya ke panti asuhan. Namun, pada masa lalu saat Nadia masih bersekolah, Nadia diminta oleh kerabat bernama Pak Masum agar ibu Nadia bisa bekerja dan juga menafkahi keluarganya. Karena pada saat itu, keluarga pun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan seperti inilah kronologi sebenarnya yang diungkap oleh kakak Nadia. Yang harus saya jelaskan, Nadia itu sebenarnya tidak di panti. Nadia itu dulu waktu dia bayi itu dipinta oleh almarhum Pak Masum gitu. Jadi ibu saya tidak membuang maupun memberikan Nadia ke siapapun gitu. Jadi waktu itu ada pernyataan dengan Pak Masum ini yang meminta Nadia waktu bayi, silahkan ibu bekerja gitu kan, bekerja kemanapun, mau keluar negeri, mau keluar kota silahkan. Ketika Nadia sudah dewasa, Nadia akan tetap saya perlihatkan sesungguhnya bahwa itu latar belakangnya itu memang ibu kamu yang melahirkan kamu gitu. Jadi yang netizen yang nggak tahu di sini kan seolah-olah ibu saya yang membuang, mentelantarkan, jadi bukan begitu. Jadi ibu saya itu sekaligus ibu sekaligus ayah ya gitu kan, yang harus membesarkan anak-anaknya gitu. Coba kalian bayangkan kita punya ibu tanpa seorang ayah gitu. Berarti kan otomatis ibu kita yang harus mencari nafkah. Dulu seperti itu kronologinya. Perbatasan ekonomi. Karena apa? Untuk apa jadi TKW kalau saya hidupnya mapan? Sedangkan bapak-bapaknya juga nggak ada. Ini contohnya jangan Nadia doang. Ini semua. Yang gede juga nggak disayang. Terus yang adik kakak bersaudara jadi satu ibu satu bapak ya, sekandung juga ya gitu. Kenapa Nadia berada di panti asuhan Baitul Arif? Ya banyak yang bertanya seperti itu. Almarhum Bapak Maksum Kamal menitipkan Nadia di panti ini ya kepada Bapak Warsa selaku kepala panti asuhan Baitul Arif yang merupakan adalah sahabat dari almarhum Bapak yang juga merupakan sama-sama menjadi anggota sebuah organisasi di Bandung, sama-sama jadi anggota Bapak sama Bapak Warsa ini. Almarhum Bapak menitipkan Nadia di sini untuk bersekolah ya. Karena mungkin pendapat Bapak khawatir jika Nadia itu harus ngekos sendiri. Karena kan Nadia itu anak perempuan gitu. Dulu jauh sebelum Nadia lahir, almarhum Bapak ini aktif di bidang sosial. Dia membawa anak-anak yatim dan kurang mampu untuk bisa bersekolah dan dititipkan di panti ini, di panti Bapak ya. Dan bukan Nadia saja yang dititipkan Bapak di panti ya. Anak kandung Bapak pun, kakaknya Nadia, Ain Sri Wahyuni, dia juga dititipkan di panti.
karena bapak ingin itu memastikan anak-anaknya aman. Ya, itulah kronologi sebenarnya yang diungkap oleh kakak Nadia. Bahwa Nadia tidak dibuang dan dititipkan ke panti asuhan. Namun diminta oleh keluarga bernama Pak Maksum demi ibunda Nadia yang kala itu tengah kesulitan ekonomi. Hingga ia pun bisa bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Namun apa mau dikata, netizen pun seolah sudah kadung percaya jika Nadia dibuang oleh ibu kandungnya dengan dititipkan ke panti asuhan. Hal itu pun juga beralasan, mengingat Nadia baru-baru ini pun sempat curhat di media sosial, di mana ia menceritakan perihnya saat tinggal di panti asuhan yang penuh dengan penderitaan hingga akhirnya diurus sejak kecil oleh orang tua angkatnya. Memang untuk awal aku nangis 3 bulan, kayak menyesal gitu tinggal di panti kok. Udah mau sendiri kan keluarga dari No comment. itu gimana? No comment dulu untuk saat ini ya. Kalau keluarga aku masih jelas bahagia ya. Mereka support banget lah dengan segala pilihan yang udah ditentuin gitu. Gak pernah ada masalah sedikit pun, alhamdulillah. Kalau keluarga aku juga ya sama ya, mempertimbangkannya juga ini juga bisa bawa diri dia ke keluarga aku gitu, sampai ke Cianjur Selatan pun dia nyusulin yang namanya jalannya tuh ya Allah luar biasa banget gitu. Dia ada effortnya juga, terus nyambung lah sama ibu terutama ya, sama keluarga sama kakak-kakak nyambung lah komunikasi. Ini kan sudah terlanjur pernikahan ini sudah terjadi juga. Ya intinya kita tetap mendoakan yang terbaik lah ke depannya agar Nadia lancar, langgeng lah, tidak ada masalah lagi ya. Kalaupun ya maksudnya apa ya, kalaupun ada komunikasi yang tidak baik nanti di rumah tangganya ya semoga selesai dengan hal baik ya, jangan sampai berpisah lagi, intinya itu aja. Lantas, seperti apakah kisah cinta Nadia Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi, di mana setelah kenal selama 4 bulan, akhirnya mantap menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan Sabtu tayang 3 kali sehari pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Sebagai pengantin baru, Nadia dan Iqbal tentu saja tengah menikmati masa-masa romantis dengan status baru mereka, yaitu sebagai suami istri. Bahkan, saking bahagianya, Nadia pun banyak memposting foto-foto momen pernikahannya dengan Iqbal di media sosial yang menjadi momen bersejarah baginya. Namun, jika melihat kisah cinta Nadia dan Iqbal, keduanya memang seolah tertutup oleh publik. Di mana awal pertemuan mereka terjadi saat di pernikahan Larissa Chow dan Ikram Rosadi. Tidak butuh waktu lama, hanya 4 bulan setelah masa penjajakan, Nadia dan Iqbal pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan seperti inilah pengakuan Nadia dan juga Iqbal yang merasa nyambung satu sama lain hingga akhirnya mereka pun menikah. Emang kita dari awal ini kayak karena ngeklik kali, jadi pengen cepet nikah. Awal kenal itu dideketin sama Larissa. Jadi kebetulan kalau Larissa itu nikah sama kakaknya Iqbal gitu. Ya namanya teman kan, ceng-cengin lah gitu. Karena kita sesama single mom gitu. Yang pada akhirnya kita pas pertama kali ketemu aja ngerasa kayak ngeklik banget. Kita ngobrolnya nyambung juga, komunikasinya lancar banget. Kesakinya juga deket gitu, karena kalau misalkan aku kan single mom gitu ya, punya anak 1. Jadi harus benar-benar kayak
ngelihat laki-laki itu yang bertanggung jawab sama Syakinya juga, bukan bertanggung jawab secara ekonomi aja gitu, tapi kayak waktu untuk bermainnya juga, terus gimana cara dia memperlakukan Syaki seperti apa gitu. Banyak hal lah, mungkin dari segi emosionalnya juga bagus, dari segi pemikirannya juga bagus gitu. 4 bulan lah kita, tapi alhamdulillah intens banget. Seminggu tuh maksudnya bisa kalau ketemu sama keluarganya bisa 3 kali 4 kalian, kalau misalkan sama dia hampir tiap hari ketemu gitu, jadi komunikasinya benar-benar intens. Ini jodoh terakhir dunia akhirat gitu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.